berarti. Kayaknya Lailatul Qadar. Oh, kayaknya bukan. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan pemirsa SRB Official. Alhamdulillah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai perihal Lailatul Qadar dan apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan. Tentunya bersama guru kita yang sudah tidak asing lagi ya, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum Ustadz? Hayyakumullah bi khairin wa Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan ngobrol Ustadz sama teman-teman di sini. Insyaallah. Kita mau tanya-tanya Ustadz perihal Lailatul Qadar. Nanti juga ada itikaf ya, Mas ya? Iya, pengen tahu nih. Iya, pengen tahu. Saya tunggu, emangnya antum mau cari Lailatul Qadar? Iya, harapannya begitu, Ustaz. Nyarinya di mana? Nanti ngomong-ngomong doang ya. Kita kan kadang-kadang kajian lagi Lailatul Qadar lagi. Rasa udah selesai pembahasan Lailatul Qadar ini sebenarnya. Pengingat gitu. Hah? Pengingat lagi Ustaz. Tapi memang ada hal yang sebenarnya kita penasaran pengen kita tanyain Ustaz sebenarnya, Ustaz. Antum umur berapa sekarang? 27. 27. Bukan dari dulu penasaran ya Lailatul Qadar. Kok baru Ya semakin tadi ada aja pertanyaan Ustaz. Semakin penasaran aja kita lebih detail-detailnya Ustaz. Iya, mudah-mudahan dengan bertambahnya umurnya bertambah semangat untuk memahami agama sehingga mungkin yang dulu dianggap tidak terlalu penting sekarang jadi penting ya. Iya, Kalau kita lihat masyarakat kita juga mungkin ada yang bertambah umurnya tapi nggak ada semangat untuk belajar agama ya. Juga mungkin berkaitan dengan 10 hari terakhir ya, kayaknya dia bukan cari Lailatul Qadar, cari baju baru, bikin kue Ustaz. Di jalan ramai banget sekarang udah. Nah, apalagi kalau sudah bikin yang namanya matu mongso. Oh waduh. Tuh, Malam semalam ini kayak ini kayak apa? Kayak dodol. Dodol. Iya, Dodol. itu deknya. Akhirnya malam tepar. Sambil zikir Ustaz. Masya Allah. Iya, dia sambil berzikir tapi kecapean. Iya gitu kan. Sampai orang ketika lelah, iya. Aneh ketika capek sholat tarawih itu, ya Allah ya. Kadang-kadang sampai mau jatuh kita. Iya, sudah miring-miring Ustaz. Condong. Kalau miring itu ketika tidak sedang sholat. Gitu. Karena tuh berdiri, nggak bisa miring-miring. Ada Condong ke depan. Kalau ke depan ya. Masya Allah. Berarti berbukanya menunya terlalu enak mungkin. Iya banyak faktor sih. Banyak faktor ya. Terus gimana nih Insya Allah. urusan Lailatul Qadar nih? Bener mau cari Lailatul Qadar? Iya, kan kata orang ini adanya di 10 hari terakhir Ustaz ya. Bahaya kalau itu katanya orang. Nah itu 10 hari kita kerja belum libur Ustaz. 5 hari Ustaz. Liburnya Hamin 3 masih Ustaz. kita ingin klarifikasi nih Ustaz. Bener nggak kata orang ini Ustaz? Tapi tanggal 27 kita libur ya. Tanggal 27 kita bisa tanggal tanggal 27 libur. libur. Situ emangnya apa sih yang spesial dari Lailatul Qadar sampai orang pada bicara nyari? Nah itu seperti dia. itu? Karena kalau sholat tarawih itu kadang-kadang ada kultum-kultumnya itu Ustaz yang menyampaikan 10 malam terakhir harus maksimal dan maksimal. Memang itu kita penasaran ya, emang kenapa sih gitu loh? Kenapa kok 10 malam terakhir aja? Apakah malam-malam yang lain tidak seistimewa itu Ustaz? Masya Allah, Apa Masya yang bikin Allah. beda? Iya kalau bicara Ramadan ini kan 1 bulan ya. 1 bulan. Banyak orang semangat itu di awal Ramadan. Kita semua tahu lah gimana gegap gempita menyambut Ramadan ya, yang ditunggu-tunggu ya. Dari bulan Sya'ban sampai bulan Sya'bannya lupa dia. Makanya kata Nabi SAW bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia karena orang nunggu Ramadan. Iya. Ketika sampai Ramadan yang seharusnya nggak lalai, dia semangat memang. Tapi semangat itu semakin hari semakin turun. Akhir Ramadan, padahal disitulah puncak dari hibah Allah yang terbesar ya, pemberian Allah yang terbesar itu adanya di 10 hari terakhir memang. Makanya Nabi SAW mengatakan taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian carilah, perhatikan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari Ramadan. Sebelumnya Nabi nggak tahu alaihissalatu wassalam.
tahu Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di bulan Ramadan tuh ya. Maka Nabi mencarinya di 10 awal Ramadan. Iktikaf Nabi. Oh, dari awal bahkan? Dari awal ternyata nggak ada. Kemudian di 10 pertengahan, udah 20 hari nih, sahabat udah pada bubar nih, nggak ada Lailatul Qadar. Ternyata adanya di 10 hari terakhir. Maka di situ Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, man kana mu'takifan, yang mau itikaf, itikafnya di 10 hari terakhir gitu loh. Jangan di 10 hari awal atau pertengahan, karena nggak ada di situ gitu. Pasnya tanggal 27 itu, Ustaz. Tanggal 27. Iya. Kalau tanggal 27 nggak perlu 10 hari terakhir, sehari Kenapa malam nggak doang gitu. Tanggal 27 aja kalau gitu kita. Enggak, mungkin diganjilnya aja kan, Ustaz. 10 hari tapi diganjilnya kan. Oh, ambil ganjilnya aja Iya. gitu, Zat, biar nggak harus 10 hari. Ini mau itikaf. Iya, Zat. Itikaf. Itikaf. Jadi yang pertama cari Lailatul Qadar itu nggak harus itikaf. Nggak harus. Kalau Oh, tadi ini beda, katakan Ustaz, ya? teman-teman yang masih bekerja, Iya. kadang-kadang memang yang liburnya baru Hamin 3, betul. Hamin 3 mudik lagi. Mudik lagi, Ustaz. Udah 2 hari di Ayo, dia 2 hari jalan. Mudik gimana? Jadi memang nggak harus ya. Tapi untuk hasil yang maksimal tuh ya itikaf ya. Karena itikaf itu kita berpisah dengan dunia kita. Kita berpisah sama istri kita, kita berpisah sama anak-anak kita, sama pekerjaan kita, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi, yang lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Ya mau nggak mau lah, ada orang merantau ninggalkan keluarganya setahun, 2 tahun, mampu dia. Pas untuk Lailatul Qadar, oh anak punya istri, anak punya lu. Antum waktu merantau dulu bertahun-tahun. Sekarang bicara itikaf istri sama anak gitu, padahal cuma 10 hari ya, seperti itu. Dan tadi juga disebutkan, ternyata di 10 hari itu adanya di malam-malam ganjil. Ini kan lebih, apa ya, lebih memudahkan buat kita. Lebih spesifik Kalau lagi. gitu, anak Mungkin ganjil-ganjil aja. yang ganjil aja. Jadi beribadah, bersemangat ya, menghidupkan dengan sholat malam cuma di ganjil-ganjil. Ternyata ganjil itu bisa jadi genap. Kok bisa? Versinya beda nih. Tanggal mulai Nanti yang dulu sih, mana dulu. Makanya kenapa Nabi alaihissalam nyarinya nggak diganjil-ganjil doang. Oh. Kan full 10 hari. Iltamisuha fil ashir awakhir. 10 Iya, hari. iya. Tapi Nabi juga menyebutkan, carilah fi autariha, di witir-witirnya, di ganjil-ganjilnya. Namun ternyata di hadis lain Nabi alaihissalam mengatakan, iltamisuha fi tasi'atin tabqa, wasabi'atin tabqa, wa khamisatin tabqa. Jadi hitungannya dari akhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, di 5 hari yang tersisa. Nariknya dari belakang, Ustaz. Dari belakang. Dari belakang. Nah, maka dihitung Ramadannya itu berapa hari. Kalau Ramadannya 29 hari, sama tuh. misalnya. Witir awal sama akhir sama. Iya, iya. Malam 21 itu 9 hari yang tersisa. Iya. Iya. Malam 23 itu 7 hari yang tersisa. Malam 25 itu 5 hari yang Malam tersisa. Tapi kalau ternyata Ramadannya 30 hari, Iya. 9 hari yang tersisa itu malam 22. Kan 30. Iya, benar, Ustaz. Malam 22. 7 hari yang tersisa malam 24. Jadi kembali kepada hitungan Ramadan. Makanya Lailatul Qadar ini benar-benar sebuah misteri ya, yang orang itu harus bersungguh-sungguh. Ada yang berpendapat malam 27 ya. Iya. Seperti Iya. itu. Nah, boleh jadi memang malam 27 pada saat itu. Pada saat itu mereka mengatakan malam 27 memang. Oke. Betul. Tapi di tahun-tahun selanjutnya belum tentu di Belum malam tentu. 27. Bisa berubah gitu. Iya. Ini pahalanya lebih baik dari 1000 bulan gitu loh. Kalau akhirnya ketahuan ya malam 27, ya sudah, orang malam 21 tidur, malam 22 tidur, insya Allah tenang, ntar lagi malam 27. Iya, benar. Dan kita melihat, ada sebagian orang yang meyakini hal itu, sehingga Santai. semangat ibadahnya hanya di malam 27. 7 aja. Nah, tadi itu Ustaz, bicara misteri Lailatul Qadar nih, Ustaz. Sebenarnya Situ misteri ini apa artinya? Nanti kamu salah ngomong. ya itu hal yang apa ya, Belum misterius yang terungkap. tidak kita ketahui ya. Iya Iya. kan? Maksudnya kan bentuknya, wujudnya itu sebenarnya yang mau Ana tanyakan itu. Gatot sebenarnya mau tanya ini. Sebenarnya Lailatul Qadar itu bentuknya apa, Ustaz? Bentuknya kan kalau kita bicara misal harta fisik ini bisa kita lihat, kita rasakan, Ustaz. Kalau Lailatul Qadar itu dikatakan kita dapat nih, dapat apa?
Gitu loh. Bentuknya apa Lailatul Qadar Ustaz sebenarnya? Yang misterius ini Ustaz. Gitu. Kalau bisa digambarkan nih, kira-kira Lailatul Qadar itu sebenarnya apa sih? Dapat apa? Dapat Iya. apa? Rasanya Bentuknya ke apa? kita gitu ya. Gitu loh. Ya, jadi gini sebenarnya. Ini bicara iman. Oke. Jadi di antara tanda-tanda orang beriman itu kata Allah yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Kalau tadi antum sebutkan benda, enggak, ini bukan benda. Ini bicara pahala yang Allah berikan lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama ya, lebih baik dari 1000 bulan. Yang dicari apa? Malamnya memang. Malam. Jadi malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, diakhiri dengan terbitnya fajar. Itu malam. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Itu malam itu. Malam itu penuh dengan kedamaian. Jadi kalau dikatakan bagaimana orang tahu malam ini malam Lailatul Qadar? Iya. Yang jelas orang yang menghidupkan 10 malam itu dengan ibadah akan terlewati sama dia. Kan ada orang yang iktikaf di masjid umpamanya. Dia kan nggak ngelihat malamnya kayak apa. Dia dalam masjid aja. Beda dengan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu atapnya cuma di depan sama di Belakang. belakang. Orang itikaf itu bisa jadi di mana aja. Jadi masih kelihatan sama Lebih bisa merasakan. merasakan. maksudnya. Kalau bicara merasakan sebenarnya orang itu akan merasakan dengan hatinya. Di beberapa hadis disebutkan bahwa saya malam itu karena memang turun malaikat berbondong-bondong ya. Malaikat itu makhluk yang tercipta dari cahaya. Kemudian jumlah mereka pada saat malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW ka'adatil hasah, seperti jumlahnya butiran kerikil di muka bumi. Jadi malam itu malam yang gelap tapi terang. Gimana kan? Gimana? Memang kalau ngelihat kalau ada purnama kan memang malam, gelap malamnya. Dengan adanya purnama, jadi terang itu kan seperti itu. Tapi ini karena di 10 hari terakhir udah nggak purnama lagi ya. Udah, iya betul. Jadi seakan-akan malam itu disebutkan sofi ya. Malam itu malam yang hening ya, yang bening, seperti ada rembulannya. Padahal nggak ada rembulannya. Kemudian disebutkan ya nggak dingin, nggak panas malam itu. Karena tadi malaikat pada turun, Jibril pun turun pada malam itu. Jadi spesial banget malam ini. Jadi bayangin ya, malaikat-malaikat yang turun dengan jumlah yang begitu banyaknya. Tanazzalul malaikat waruh fi di malam itu ya. Itu membuat suasana malam berbeda banget ya. Karena malaikat itu penghuni langit. Dia turun ke bumi pada saat itu. Makanya damai sekali malam. Berarti Lailatul Qadar itu kalau boleh Anda simpulkan Ustaz. Pertama memang bentuknya adalah yang tentu keimanan kita ya. Pertama dari keimanan kita agar kita bisa merasakan itu. Agar kita bisa merasakan Lailatul Qadar di mana malam itu sesuai hadis tadi ada ketenangan, terus tadi gelap tapi terang, istilahnya kita merasakan kedamaian itu ya. Merasakan keimanan kita tuh istilahnya apa ya Ustaz ya? Mungkin di puncak keimanan mungkin Ustaz ya. Bisa-bisa kita mengupayakan hal itu di 10 malam terakhir dan khususnya di Lailatul Qadar itu tadi ada kedamaian yang lebih daripada hari-hari biasanya. Betul gitu nggak kira-kira Ustaz? Iya begini. Misalnya. Yang pertama, jadi kalau bicara penduduk bumi ini jumlahnya 8 miliar. Iya, Semua sejatinya akan melewati Lailatul Qadar. Ya. Karena ini bicara malam ya. Iya. Malam itu terjadi di seluruh penjuru dunia. Seperti itu. Orang yang nggak sholat pun ya akan melewati Lailatul Qadar. Kan intinya apa yang kau lakukan ketika malam itu? Jadi bukan sekedar orang merasakan, oh Lailatul Qadar. Kok malam ini agak gimana ya? Ngopi ya. Waktu itu ngobrol sama teman-teman di jalan. Kayaknya Lailatul Qadar itu. Mungkin yang dia katakan benar. Bisa jadi, Tapi apa yang dia lakukan? Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Lailatul Qadar itu bukan sekedar merasakan malamnya, tapi menghidupkan malamnya dengan ibadah. Oke. Supaya dikalikan 1000. Supaya dikalikan lebih baik dari dari 1000 lebih baik. bulan. Oh, lebih gitu. baik ya. Karena ada orang yang kerjanya satpam umpamanya. Ya dia nggak tidur malam memang. Iya, Zat. Dia nggak Sopir, tidur. Zat. Atau teman-teman yang begadang di alun-alun ya. Yang ngobrol ini, Iya, iya. dia akan kelewat tuh Lailatul Qadar sama dia. Ada
udah, cuma pada saat Lailatul Qadar itu dia ngapain? Oke, iya Ustaz. Intinya itu bukan bicara, oh malamnya ini, oh kayaknya ini Lailatul Qadar ini, yuk Bismillah kita jalan-jalan. Karena kerasa apa? Malamnya indah, ini itu, seperti itu. Andai kita lagi ibadah, seperti 1000 bulan gitu. Lebih baik dari 1000 bulan. Dan Untung nih kita nih. dapat untung. Dapat untung Tapi 1000. juga ibadahnya orang beda-beda. Makanya ada yang malam itu dia sholat. Iya. Tapi sholat cuma terawih habis isya pulang dia. Dapat juga dia. Iya, kalau dia sayang sholatnya sekali, Pak. imanan wahtisaban. Jadi ada. Jadi bukan sekedar ibadah. Makanya kata Nabi SAW, Man qama laylatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun lakukan sholat di malam Lailatul Qadar imanan. Karena keimanan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan adanya Lailatul Qadar ini ya. Kemudian berharap pahala dari Allah. Karena ada orang yang sholat ikut-ikutan aja. Iya. Ada banyak lah orang, kenapa ente terawih? Ya masih Ramadan lah, udah enak karena seperti itu. Berarti ini nggak ada hubungannya sama itikaf Ustaz ya? Nggak ada. Jadi iktikaf ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tadi kalau kita sebutkan nih orang cuma sholat, ya sholat setengah jam. Orang yang iktikaf dia di masjid sudah sejak matahari terbenam dia udah di masjid. Kira-kira ngapain dia di masjid? Dia berzikir, dia baca Quran, ya. Insya Allah dia jauh dari handphonenya, dia nggak mikirin keluarganya. Makanya bahkan Nabi SAW 10 hari terakhir itu meninggalkan istri-istrinya. Ini pembahasan berbeda. Meninggalkan istri-istrinya. Artinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal iktikaf itu. Makanya nggak harus iktikaf. Tapi kalau engkau tadi Lailatul Qadar, ya Allah, Lailatul Qadar cuma baca 1 halaman. Umpamanya dia kata, ya Allah, kayaknya tadi malam nih Lailatul Qadar. Iya. Cuma anak baca 1 halaman. Karena tanda Lailatul Qadar ini ketika terjadi dan ketika sudah terjadi. Oh, paginya, Ustaz? Paginya. Oh, ada juga, Ustaz, paginya. tanda-tandanya, Ustaz? Ya tadi, sebenarnya nyambung dengan tanda-tanda malam tadi ya. Bagaimana para ulama disebutkan dalam beberapa asar juga, bahwasanya matahari terbit itu tidak menyengat Oh, Masya Allah. pagi harinya. Ketika fajar terbit, kan malaikat naik nih pada naik ke atas. Jadi Al-Imam Nawawi menyebutkan, boleh jadi karena faktor sayap-sayap malaikat yang terbuat dari cahaya itu. Ketika sinar itu menembus, itu masih terkena dengan sayap-sayap malaikat yang terbuat dari cahaya seperti. Nah, disinilah ketika orang pagi hari tahu dia kayaknya Lailatul Qadar, ya Allah, tidur. Itu selalu. Tiap pagi selalu kita kayak gitu kan. Kayaknya enggak, kata anak kayak semalam. Oh, kayaknya kemarin. Iya, Tadi makanya kalau kita full 10 hari nggak ada kayaknya. Nggak perlu kayaknya udah. Insya Allah dapat, insya Allah Allah mudah-mudahan. Iya. Main aman nih. Main aman. Nah, jadi diambil semua gitu. Betul. 10 harinya. Tapi Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau aku tahu itu Lailatul Qadar? Artinya dia merasakan gitu loh. Ya Allah, tanda-tanda kayaknya ada. Bagaimana malaikat yang turun begitu banyaknya, membuat kedamaian, ketenangan. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Beribadah. Berdoa. Doa. Oh, Doa apa? betul. Soalnya semua tahu tuh doanya. Oh, hafal nih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi karim itu bukan dalam hadis Nabi SAW, tapi dalam hadis itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangin ya, di malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita disuruh minta maaf. Yang minta maafnya lebih baik pada 1000 bulan. Masya Allah. Gitu ya. Aneh, cuma kalau orang berpikir, kenapa kok nggak minta anak mumpung kepingin mobil ya, anak kepingin istri, anak kepingin Itu boleh juga rumah, nggak, Ustaz? Oh, itu boleh itu. Cuma boleh. di sini bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mendidik istrinya untuk berambisi akhirat. Di malam itu yang kau lebih butuhkan itu ampunan Allah SWT, maafnya Allah SWT. Ini Aisyah ya, yang dididik di rumah Nabi alaihissalatu wassalam, yang hidupnya susah. Jadi secara ekonomi kalau kita lihat ya, Nabi alaihissalatu wassalam kadang-kadang di rumahnya 2 pekan, bukan 2 pekan, 2 bulan lebih nggak hidup kompornya. Tapi ternyata disuruh minta maaf. Ini menunjukkan kalau Allah memaafkan kita, tentram hidup kita. Dunianya dapat. Aduh, dunia dapat. Ya kalau Allah sudah maafin kita, antum mau apa gitu loh.
Karena belum tentu ketika orang mendapatkan harta, dia tenang hidupnya. Belum tentu. Sedangkan yang dicari orang itu kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kalau Allah sudah maafin antum, Oh, selesai. maka nanti itu ketika 10 malam itu, pokoknya tiap malam sudah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh jadi dia merasakan ketika dia sedang asyik ibadah, oh ya Allah ya, tenang malam ini ya. Iya, betul. Tenang kenapa? Semua pada tidur. Saya kami HP. Tanda-tanda itu dirasakan semua orang nggak Ustaz? Atau ada yang Seharusnya tertutupi itu gitu? seharusnya tanda itu, ini tanda alam ya. Iya, yang harus dirasain semua. Tanda alam yang, tapi kalau orang sedang sibuk dengan sesuatu, biasanya dia Kurang ya, perhatian. Kurang nggak peka. perhati, nggak peka. Dia jadi nggak peka dengan tanda itu. Tapi boleh jadi ini orang yang begadang dari malam ya mamanya, dia ngobrol sama sohibnya ini itu, kemudian sholat subuh, dia ketemu sama sohibnya. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Kata, oh makanya anak tadi malam di alun-alun tuh kok suasananya lain. Dia juga merasakan, tapi karena Iya, dia iya. memang sedang tidak beribadah. Posisinya di mana dia? Itikafnya di alun-alun. Iya, iya. Kalau pas lagi mudik gitu, terjebak macet, ini kan lagi perjalanan menuju orang tua. Ustaz. Oh, Dapat pahalanya ibadah juga. itu zikir. Jadi makanya dari awal tadi kita sebutkan, orang ini nyari enggak Lailatul Qadar. Ketika dia nyari, dia akan persiapan. Betul, nyari. Ketika dia persiapan, dia akan tahu anak pada hari itu ada di mana. Kan dia tahu di 10 hari terakhir nih. Iya. Anak hari itu ada, anak ada di jalan. Maka dia akan persiapkan, ya Allah, ini udah masuk waktu maghrib ya. Dia mungkin naik mobil sama istrinya, sama anak-anaknya. Syuf ini ya, kita boleh jadi malam ini malam Lailatul Qadar. Maka usahakan yang mau sholatlah naik kendaraan dengan nggak apa-apa. Dia sholat dengan naik mobilnya seperti itu ya. Mungkin yang nyetir pun ketika dia mau sholat dia mampu, fadhol. Iya. Dia sholat dalam kondisi berkendaraan ya. Kemudian dia mau berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya orang ini memang berburu Lailatul Qadar gitu. Insya Allah dia ya akan berusaha, walaupun dia mudik dia tahu. Boleh jadi dia nyempatkan diri, yang mudik kadang-kadang naik motor ya. Naik motor, ya Allah, anak kayaknya mau berhenti dulu bentar gitu loh. Nggak harus nunggu masjid. Iya. Sholat di pinggir jalan, dia mau sholat tarawih di sini seperti itu. Dia sholat di situ. Jadi selalu ada cara ya. Ustaz, Iya, iya. untuk Kalau mendapatkan orang pahala. mencari, kalau orang memang berburu, antum lihat pemburu itu ya. Pemburu, orang yang suka mancing, dia akan mencari sesuatu yang memang nggak tahu, Nggak tahu. dapat atau tidak. Tapi dia akan mempersiapkan diri, umpannya ini, kayak gitu ya. Walaupun dia nunggu, kok kayaknya nggak dapet di sini. Dia pindah ke Pindah spot. Sungguh-sungguh namanya juga Dia usaha, sungguh-sungguh, dia itu nyari. Bukan gitu cuma loh. sebentar aja bismillah lah dapat. Itu bukan pemancing itu. Bukan, Itu cuma iya, nyoba-nyoba. Itulah kok ibadahnya sedikit, Ustaz. Berarti itu nggak nyari kalau gitu. Nggak nyari, dia Niat nyari nyoba. berarti. Kayaknya Lailatul Qadar. Oh, kayaknya bukan. Bukan skip. Ya boleh jadi, dia kan lihat kayaknya bukan. Dia tidur kan. Iya. Kok kerasa ya? Iya. Makanya perlu perjuangan, dan untuk semua itu kita butuh bantuan Allah. Jangan lupa di situ. Iya. Jadi sebelum masuk ke 10 hari terakhir tuh, kalau orang sudah punya niat, dia selalu berdoa, ya Allah berikan kepada hamba ya Allah untuk bisa qiyamul lail di Lailatul Qadar ya Allah. Hamba ingin dapat Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW ketika 10 malam terakhir itu full ya, beliau membangunkan istrinya. Makanya punya pembantunya dibangunin. Malam itu ngapain aja, Ustaz? Kadang kita kalau udah lagi di dalam masjid tuh masa sholat terus, ngaji udah bingung apa kesana doa. Ini bingung, Ustaz. Ya itu. Ada waktu. Jadi memang ketika kita tidak punya perencanaan yang matang, yang ada bingung. Makanya perlunya belajar ya, fikih, iktikaf semuanya. Nanti aku di masjid mau ngapain? Atau yang di rumah lah mau ngapain? Pokoknya dia persiapkan. Pokoknya aku mulai setelah maghrib sampai isya, sudahlah aku mau sholat sunnah aja umpamanya. Sebanyak-banyak. Maghrib dan isya. Sambil nunggu isya umpamanya. Iya. Sambil nunggu isya. Kan banyak orang berpikir, kan cuma ba'diyah 2 rakaat Iya, seperti itu. Enggak boleh, sholat sunnah pun boleh di situ. Ada beberapa hadis dhaif yang berkatakan sholat 12 rakaat dapat ini, 8 rakaat dapat ini. Enggak, kita enggak bersandar ke sana. Tapi memang itu waktu boleh melakukan sholat. Sudah sholat 2 rakaat. 2 rakaat ya. Capek ngaji. Soalnya kadang-kadang teman-teman itu yang itikaf ya, ba'dal maghrib itu
melanjutkan makan. Nah, itu. Jadi takjil ya, habis takjil. Tungguin turun Ustaz, tungguin turun Ustaz. Habis sholat, bismillah. Ngobrol, Masih lapar, lanjutkan, Ustaz. ada gorengan, ada apa. Lanjutkan nih, sampai kapan? Sampai nunggu Isya. Karena dia berpikir, ya sudah, Lailatul Qadar itu ba'da Isya. Padahal mulai Lailatul Qadar Mulai itu, itu bisa jadi ya. iya, mulai maghrib terbenamnya matahari. matahari gitu loh. Masya Itu Allah. sudah momen yang kita benar-benar harus mencari. Kenapa Nabi SAW ketika iktikaf, beliau itu masuk tenda. Nah. Bayangin ya. Karena memang untuk menyendiri. Kita kan sekarang enggak iktikafnya. Iktikafnya malah jadi momentum untuk majelis. Oh, pantas Yo. di masjid Iya, kita ini lah, sekarang alasan. udah pakai ini tenda Ustaz tahun lalu kan. Tenda. Ya, Anak pikir karena buat kamar-kamar gitu juga enggak Ustaz. cuma yang jadi masalah tendanya dibuat waktu tidur doang. Padahal seharusnya tadi Dipakai untuk ya untuk, Untuk menyendiri dia mulai sendiri. untuk menyendiri. Fokus. Oke. Jadi setelah dia berbuka umpamanya dia masuk ke tendanya. Sudah dia berzikir, dia baca Quran ya. Dia mungkin menangis, gak ada yang tahu. Arti itu di sana. Ketika waktunya sholat, mungkin kalau tendanya besar dia bisa sholat di situ. Tapi kalau tendanya kecil kan dia harus keluar. Dia keluar di sana mungkin sholat, habis sholat dia masuk lagi mungkin. Jadi intinya memang bagaimana kita itu menghindari ngobrol. Kita mau menyendiri sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang berpotensi membuat kita ngobrol, hindari. Kalau antum mau ngambil kopi, ya demi untuk ibadahnya nggak ngantuk gitu ya. Jangan minum kopinya, kumpul sama orang ambil kopi, oh bismillah. Kan kebanyakan orang gitu, ambil kopi, Ayo lihat ngopi-ngopi. lagi kumpul, Nah, ini. akhirnya ikut kumpul. Jadi nambah. Akhirnya malam itu yang seharusnya itikaf dia dapat lebih banyak, boleh jadi enggak. Yang di rumah mungkin dapat lebih banyak. Karena dia sendirian nggak ada yang, kalau memang benar fokus ibadah gitu loh. Tapi Nabi SAW itikaf, istri-istri Nabi itikaf. Istri-istri. Jadi istri-istri kita yang mau itikaf boleh. Tapi jangan dibawa tuh anak-anak semua. Berapa anaknya berapa? 3. 3 bawa semua. Yo itikaf, ganggu satu masjid. ya seneng mereka main 24 jam. 24 juga ada teman-temannya. itu. Punya tempat main baru. Iya. Iya. Masalah Masya iktikaf Allah. Ustaz. Kan kita ada teman-teman kita ya Ustaz, yang masih kerja atau shift malam. Terus iktikafnya cuma beberapa jam lah, mungkin jam 2 sampai setelah subuh gitu Ustaz. Nah, iya jadi memang itikaf ini nggak wajib yang pertama. Ya. Kemudian waktu itikaf itu bebas, tidak ada batasan waktu. Panjang pendek pun silahkan. Orang mau itikaf cuma 1 jam umpamanya, dia niatkan itikaf, insya Allah dia dapat tuh pahala itikaf ya. Hanya saja Nabi SAW itu full. Beliau ingin memberikan contoh kepada umatnya. Kalau beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang sudah dijamin masuk surga, ternyata beliau itu bersemangat cari pahala gitu. Ini yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Nabi SAW itu ketika hijrah, beliau ditawarin sama Abu Bakar naik ontanya Abu Bakar. Gratis ini. Kata Abu Bakar, kata Nabi SAW, bitaman, bayar. Gak mau dikasih gratis. Karena beliau sedang berburu pahala. Ketika dalam perjalanan beliau dari Madinah ke Badar, itu 1 onta 3 sahabat, 3 orang. Nabi bergantian dengan Ali bin Abi Thalib, dengan satu lagi sahabat, anak lupa, Marsad bin Abi Marsad Al-Ghaznawi kalau nggak salah. Yang pertama naik Nabi SAW. Di tengah jalan, Nabi waktunya turun, digantikan. Ketika Nabi mau turun alaihi salatu wassalam, kata Ali sama Marsad, nggak usah Rasulullah, kita yang menggantikan waktu jalanmu. Apa kata Nabi SAW? Kalian tidak lebih kuat dari aku. Dan jangan dipikir aku nggak butuh dengan pahala. Aku butuh sama pahala. Nabi turun Padahal jalan. sudah dijamin surga ya, sudah diampuni. Jadi di 10 hari itu beliau full meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan dunianya, sibuk mendekatkan diri kepada mencari Lailatul Qadar untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi. Kita bicara hasil yang maksimal. Tapi kalau sebagian orang mungkin nggak bisa ya, karena dia bekerja. Ini juga penting buat kita ya. Tadi kita bicara adanya perencanaan orang itu. Boleh jadi orang ini enggak, aku mau cuti 10 hari terakhir, gitu kan? Iya, cutinya Aku mau diambil. cuti. Cutinya diambil pada waktu itu. Masya Allah. Bukan cutinya diambil untuk liburan kemana. Bukan seperti ini. Ini cutinya aku mau cuti menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tapi kalau nggak bisa, karena memang mungkin dia belum merencanakan hal itu, atau karena kebutuhan yang mendesak, ya nggak apa-apa. Mamanya dia kerja pagi hari, Iya. atau dia kerja sampai sore.
udah ngomong sama istrinya, Dek, aku 10 hari ini pulangnya ke masjid. Ngomongnya seperti itu. Jadi dia nggak pulang ke rumah, tapi dia bekerja tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya seperti itu. Tapi dia minta izin, aku pulang kerja langsung ke masjid. Biasanya di masjid kan ada acara buka bersama, dia ikut kajian, kemudian setelah itu dia habis maghrib mulai sudah ibadah terus. Pagi, mungkin kalau dia pagi memang mau tempat kerja, boleh dia pulang ke rumahnya mungkin ya. Pulang ke rumahnya mandi-mandi, dia berangkat ke kerja. Intinya, artinya semua orang yang niat cari Lailatul Qadar bisa. Kesempatan itu terbuka untuk semuanya, buat yang bekerja, buat yang tua, buat yang miskin, buat yang kaya ada. Yang jelas beda-beda dapatnya. Iya. Beda-beda. Karena tergantung amalan dia pada hari itu. Pun juga bisa jadi mereka yang tidak mampu, ada halangan untuk itikaf ke masjid, dia tetap bisa mendapatkan banyak pahala dengan ibadah-ibadah yang lain ya, Ustaz, ya, meskipun tidak di masjid misalnya. Iya, betul. Misal perempuan misalnya. Iya, bagi para perempuan. Sebenarnya perempuan pun itikafnya di masjid ya. Karena Nabi SAW membiarkan istri-istrinya itikaf di masjid. Tapi kan istri-istri Nabi kebanyakan nggak punya anak. Ketika nggak punya anak, nggak punya tanggungan. Karena suaminya itikaf. Ya. Nah gimana nih kalau ada perempuan yang, Bang, Ana mau itikaf, Bang, ya, minta maaf, Ana titip anak-anak. Anak kecil. Jadi istrinya itikaf, bapaknya jagain anak. Siap Bang, dititipin Bang. Ya, jadi para istri pun harus tahu diri. Boleh jadi dengan dia berkhidmat mendidik anak-anaknya di rumah. Kan biasanya anak-anak itu ya siang lah ya. Habis isya mungkin anak-anak tidur. Di sini sang ibu bisa mulai mencari Lailatul Qadar di musola di rumah dia ya. Usahakan. Jadi memang kalau yang cari di rumah itu, Anda ingat, Anda pernah cari Lailatul Qadar di rumah nggak? Pada waktu itu. Jadi memang tidurnya jangan di kasur. Ya di sejadah itu ya. Kalau tidur di sejadah itu kan bentar-bentar bangun karena kecapean apa ini. Tapi kalau antum cari Lailatul Qadar di rumah, tahu-tahu di kasur, bangun subuh. Keenakan tidurnya. Dan juga sebagian masjid sekarang ya itu menyediakan fasilitas yang begitu nyaman. Dikasih kasur. Oke, seharusnya kasur ini nggak apa-apa, kasur yang enak. Tapi pagi tidurnya di sana. Gitu loh. Jadi supaya dia nggak sakit atau apalah tubuhnya. Jadi di pagi hari. Jangan habis terawih dia ke sana. Waduh. Ya gimana cara menghidupkan malam-malam ya, Ustaz? Iya, betul, dengan segala paginya bisa kita kebajikan. pagi siang kita pakai aktivitas lain nggak apa-apa, tapi yang pas malamnya kita berusaha untuk menghidupkan dan maksimalkan. Ya, Ustaz? Nah, sahih. Dan juga yang menyebabkan orang itu nggak dikasih kesempatan sama Allah untuk meraih kemuliaan ini, kadang-kadang dosa-dosa dia. Dosa itu membuat orang jadi malas beribadah. Karena dosa itu membuat nokta hitam di jantung ya, di hati itu ya. Kita tahulah gimana kalau jantung itu tersumbat. Ya. Orang masih bisa beraktivitas, tapi berat bagi dia. Ketika ada seorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku ini sudah persiapan. Dia niat. Nah, tadi kita bicara niat. Nih orang sudah niat, sudah persiapan. Untuk qiyamul lail, dia siapkan air buat wudhunya, ya. Semuanya mungkin sejadahnya dia siapkan. Tapi aku bangun subuh terus. Kenapa, kata dia? Orang-orang bisa bangun. Kenapa aku nggak bisa bangun? Hasan al-Basri mengatakan, qayyadatka dzunubuka. Engkau sedang dibelenggu dengan dosa-dosa. Jadi ketika orang nanti nih, bukan nanti ya, mulai sekarang berusaha untuk membersihkan jantungnya dengan beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah kasih kekuatan. Maka hindari dosa mata. Karena sekarang dengan handphone ini kan, ya Allah, banyak yang lewat, yang kadang-kala yang nggak boleh kita lihat sebenarnya. Yang akhirnya kita nggak berasa tuh ya. Ketika kita melihat, biasa aja. Tapi pandangan itu kan anak panah iblis yang beracun. Yang menyebabkan akhirnya kita jadi lemah gitu ya. Seperti itu. Kok anak mau sholat nggak bisa, baru doa 2 menit. Ya Allah, kok habis doanya? Jadi ketutup gitu loh. Baca Quran, melihat sohibnya. Atau makan lihat kalau iktikaf ya. Melihat sohibnya, buka lagi. Kita satu lembar tidak mari-mari. Ini handphone lagi. Handphone seperti itu. Alhamdulillah. Bismillah. Maksimalkan ya. Artinya
Kita perlu berdoa, memohon kepada Allah ampunan, berdoa memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mempersiapkan diri. Setelah itu ya Allah tawakkalna. Dan juga nanti di malam-malam itu Ana membaca bagaimana para salafus saleh itu kadang-kala mereka mandi. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Biar lebih segar ya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini mungkin dengan minuman yang membuat orang nggak ngantuk. Jangan mau bayar, minum kopi. Anak takut nggak bisa tidur. Loh ini jangan tidur. Ini memang gitu. Jadi usahakan nggak tidur malam ini. Jangan niatnya sudah mau tidur. Enggak. Niatkan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur Ustaz, Masya Allah. Allah barik fikum. Jadi jelas banget ini ya buat kita ya. Bismillah ya. Persiapannya ini kita mulai nih dari sekarang, termasuk mohon ampun tadi Ustaz ya, membersihkan hati kita Ustaz, Masya Allah. Menghindari dosa ya. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sebelum kita tutup ini Ustaz, sedikit tips mungkin bagi kita-kita dan juga para pemirsa ini agar nanti selepas Ramadan kita nggak langsung down gitu Ustaz ibadahnya Ustaz. Gimana nasihatnya Ustaz? Kalau dapat Lailatul Qadar, kok tadi yang kita bicarakan tuh, dia dapat, insya Allah bakal down. Masya Allah. Bukan berasa merdeka. Maksudnya di sini orang itu kalau dia dapat Lailatul Qadar ya, kemudian dia ibadahnya sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, dia akan benci sama dosa. Dia nggak akan suka berbuat dosa. Itu na'udzubillah seperti itu. Tapi ketika dia Ramadannya ini nggak maksimal, boleh jadi awal Idul Fitri lanjut dosa nih. Jadi masalahnya bukan di Idul Fitrinya, masalahnya di sininya. Makanya kalau kita bicara bagaimana supaya kita setelah Ramadan itu nggak down, di sini, di Ramadannya ini nggak bakal down. Tapi kalau di sini maksimal, mau nggak mau dia down, mau tidak mau. Jadi memang nggak mungkin lah dia setelah Ramadan seperti Ramadan, nggak mungkin. Karena memang Ramadan ini musim yang spesial, yang pintu-pintu neraka tadi ditutup ya setan dibelenggu. Tapi dia lebih baik daripada sebelum Ramadan gitu. Masya Allah. Kayak gitu paling nggak. Jangan setelah Ramadan katanya Ustaz harus lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dia itikaf 10 hari, Syawal itikaf 15 hari dia itikaf. Enggak, jadi intinya dia lebih baik daripada sebelumnya. Ini sebelum Ramadan bagaimana kondisi dia. Dan semoga itu bisa jadi tanda-tanda bahwa Ramadan kita diterima. Iya, betul. Nah, insya Allah jadi tanda-tanda tuh. Karena ketaatan itu melahirkan ketaatan. Dan setiap kita merasakan dia ngeliat, kok Syawal ini anak apa ya? Kayak sama dosa itu kok demen. Mamanya. Boleh jadi penyebabnya ketika di Ramadan itu memang tidak maksimal. Seperti itu. Masya Allah, jadi kuncinya memang tetap di Ramadan. Tetap di Ramadannya gitu. Bagaimana kita memaksimalkan gitu. Nah, maksimalkan Ramadan, insya Allah setelahnya kita akan lebih baik lagi. Masya Allah, syukur Ustaz atas nasihat-nasihatnya, jadi adem banget gitu ya sekarang. Alhamdulillah. Persiapannya juga insya Allah kita maksimalkan Ustaz. Udah termotivasi nih, tinggal geraknya nih Mas ya. Iya, bismillah. Esensinya. Itikaf, Bang. Siap, insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Itikaf Bapak, insya Allah. Tiga-tiganya bawa. Jazakumullah khairan Ustaz Barakallahu fikum. atas nasihatnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua dan para pemirsa yang menyimak juga. Barakallahu fikum pemirsa SRB Official. Jangan lupa untuk terus memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dan berdoa sama Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan waktu kita. Sampai berjumpa kembali pada obrolan kita yang berikutnya. Dan nantikan terus episode-episode kita di SRB Official. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى